Indonesia adalah salah satu anomali terbesar dalam dunia MotoGP modern. Tidak banyak negara yang bisa menyamai tingkat fanatisme publik Indonesia terhadap balap motor. MotoGP ditonton luas usia dan kelas sosial, dari warung kopi hingga ruang keluarga, dari kota besar hingga daerah terpencil. Balapan hari Minggu sudah seperti ritual nasional. Namun di balik euforia itu, ada kenyataan pahit yang terus berulang. Indonesia hampir selalu absen dari peta pembalap elit MotoGP. Bukan hanya soal juara dunia, bahkan sekedar memiliki pembalap reguler yang bertahan lama di kelas utama pun belum pernah benar-benar terwujud. Pertanyaannya sederhana, tetapi jawabannya kompleks. Mengapa negara dengan passion sebesar ini gagal mengubah gairah menjadi prestasi? Jawabannya bukan soal satu pembalap, satu generasi, atau satu federasi. Ini adalah persoalan sistemik. MotoGP memandang Indonesia sebagai pasar strategis global. Jumlah penonton televisi selalu tinggi. Interaksi media sosial dari Indonesia sangat dominan. Dan kehadiran penonton di Mandalika sejak 2022 hingga 2025 konsisten berada di level tertinggi kalender MotoGP. Indonesia adalah negara yang membuat MotoGP hidup secara komersial dan atmosferik. Namun ketika kamera menyorot grid MotoGP, Indonesia hampir selalu absen. Peran Indonesia masih sebatas tuan rumah, pasar, sponsor, dan penonton, bukan aktor utama di lintasan. Inilah paradoks nasional yang sulit disangkal. Indonesia sangat dekat dengan MotoGP sebagai hiburan, tetapi sangat jauh dari MotoGP sebagai ekosistem prestasi. Negara-negara seperti Spanyol dan Italia tidak hanya menikmati MotoGP, mereka membesarkannya dari bawah. Balap motor diperlakukan sebagai jalur karir profesional yang jelas sejak usia dini. Di Indonesia, MotoGP masih lebih sering diposisikan sebagai tontonan besar, bukan sebagai sistem pembinaan jangka panjang. Masalah mendasar Indonesia terletak pada jalur pembinaan pembalap yang tidak terintegrasi. Indonesia sebenarnya memiliki berbagai program, sekolah balap, dan kejuaraan nasional. Namun semua ini berjalan terpisah, tidak berada dalam satu sistem nasional yang menjamin kesinambungan karir seorang pembalap berbakat. Di negara penghasil pembalap MotoGP, jalur pembinaan bekerja seperti tangga yang utuh. Seorang anak yang menunjukkan potensi sejak kecil akan diarahkan ke kompetisi yang tepat, dilindungi oleh sistem dan dibantu naik level secara bertahap hingga internasional. Di Indonesia, pembalap sering harus mencari jalannya sendiri, bergantung pada sponsor personal atau keputusan jangka pendek. Akibatnya, banyak talenta besar Indonesia hilang di usia belasan atau awal 20-an. Bukan karena mereka kalah cepat, tetapi karena sistem tidak menyediakan jalur lanjutan yang jelas. Ketika satu pintu tertutup, tidak ada pintu lain yang terbuka. Kehadiran sirkuit Mandalika sering dianggap sebagai simbol kebangkitan balap motor Indonesia. Secara citra global, Mandalika memang penting. Namun dalam konteks pembinaan, Mandalika tidak otomatis menjawab masalah utama. Persoalan Indonesia bukan kekurangan sirkuit besar, melainkan kekurangan sirkuit latihan yang hidup setiap hari. Pembalap MotoGP dunia dibentuk dari ribuan jam latihan rutin di lintasan-lintasan kecil dan menengah, bukan dari beberapa kali tampil di sirkuit megah. Di Indonesia, akses latihan masih terbatas oleh jumlah sirkuit yang sedikit, biaya tinggi, serta jadwal yang tidak konsisten. Anak-anak usia 8 hingga 10 tahun sudah terbiasa berlatih hampir setiap hari dengan standar lintasan yang relatif merata. Tanpa volume latihan dan kompetisi sejak dini, pembalap Indonesia selalu tertinggal dalam hal racecraft, konsistensi, dan kemampuan membaca balapan. MotoGP adalah olahraga yang sangat mahal, dan inilah titik di mana banyak mimpi pembalap Indonesia berhenti. Biaya motor kompetitif,
Perawatan, kru, logistik, hingga mengikuti kejuaraan luar negeri membuat jalur MotoGP hanya bisa diakses oleh sedikit orang. Di banyak negara, pembalap berbakat akan diambil alih oleh sistem, federasi, pabrikan, dan sponsor besar, memastikan bahwa talenta terbaik tidak gugur hanya karena masalah dana. Di Indonesia, pembalap sering bertahan dengan dana keluarga dan sponsor terbatas yang sifatnya tidak berkelanjutan. Ketika seorang pembalap harus naik ke level Eropa, biaya melonjak drastis. Di titik ini, seleksi alam yang terjadi bukan lagi soal kecepatan atau skill, melainkan soal siapa yang sanggup bertahan secara finansial. Banyak karir berhenti bukan karena pembalapnya tidak layak, tetapi karena mimpinya terlalu mahal untuk dipertahankan. MotoGP bukan hanya soal cepat di satu lap, tetapi soal kecerdasan balap, manajemen ban, strategi balapan, tekanan media, serta komunikasi teknis dengan tim adalah bagian krusial dari karir seorang pembalap. Di negara-negara maju, semua ini diajarkan sejak usia sangat muda oleh mentor berpengalaman. Di Indonesia, jumlah pelatih dengan pengalaman internasional masih sangat terbatas. Akibatnya, banyak pembalap baru benar-benar memahami dunia balap profesional ketika mereka sudah berada di luar negeri, saat pesaing mereka telah menguasainya bertahun-tahun lebih awal. Masalah ini diperparah oleh budaya yang masih sering mengharapkan hasil instan. Padahal MotoGP adalah maraton karir yang panjang. Pembalap kelas dunia dibentuk selama 1 dekade atau lebih, bukan lewat satu musim atau satu momen viral. Satu hal penting harus ditegaskan, Indonesia tidak kekurangan bakat. Kemunculan pembalap seperti Mario Suryo Aji, Veda Ega Pratama, dan Aldi Satya Mahendra menunjukkan bahwa pembalap Indonesia mampu bersaing di level internasional jika diberi jalur dan waktu yang tepat. Namun saat ini, mereka masih lebih terlihat sebagai pengecualian, bukan hasil dari sistem yang mapan. Jika Indonesia ingin benar-benar melahirkan pembalap MotoGP, maka perubahan harus terjadi di level struktur. Pembinaan usia dini harus diperluas, sirkuit latihan harus dihidupkan, pendanaan harus berjangka panjang, dan mentor kelas dunia harus dilibatkan. MotoGP tidak lahir dari satu talenta jenius, ia lahir dari ekosistem yang disiplin, mahal, dan konsisten. Indonesia sudah memiliki modal terbesar berupa passion. Yang belum kita bangun sepenuhnya adalah mesin yang mengubah passion itu menjadi prestasi. Dan sampai mesin itu benar-benar bekerja, Indonesia akan menjadi negara dengan suara paling keras di tribun, namun tetap tanpa suara di podium MotoGP.